الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله لي ولدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم من الفائزين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة salat Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib mewasiatkan untuk pribadi khatib sendiri juga kepada jamaah sekalian, marilah kita jaga, kita pelihara dan kita tingkatkan kualitas takwa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dengan berusaha untuk mengamalkan, untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Kemudian berbarengan dengan itu, kita bersungguh-sungguh untuk bisa menghindarkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarangnya. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita. Baik bekal untuk kehidupan di dunia yang fana ini, terkhusus nanti kehidupan setelah kematian kita, yaitu di akhirat kelak. Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, Jumat ini adalah Jumat pertama kita di bulan Rabiul Awal. Ketika kita masuk kepada bulan Rabiul Awal, kita teringat ada peristiwa besar, peristiwa dahsyat, peristiwa yang kemudian dengan peristiwa tersebut berubahlah dunia ini, yaitu peristiwa kelahiran baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 atau 15 abad yang lalu baginda lahir, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sejenak mari kita tambah lagi pengetahuan kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkomentari dari beberapa pihak. Pertama, kita simak komentar atau pernyataan Allah terhadap baginda Rasulullah. Tersebutkan di surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Allahu Akbar. Kemudian baginda yang dilahirkan ke dunia ini tidak diutus untuk orang-orang Arab saja,
tapi untuk semua manusia di zamannya dan zaman setelah kematiannya. Firman Allah di surah Al-Anbiya ayat yang ke-97, ayat yang ke-107 maksud saya. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menebarkan kasih sayang kepada orang Arab, kepada orang Indonesia, kepada orang Cina, kepada manusia, kepada makhluk semuanya. Inilah spesialnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking spesialnya baginda, Allah, para malaikat, dan kemudian kita orang-orang beriman diajak oleh Allah untuk bersalawat dan menyampaikan salam kepadanya. Tersebutkan di surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Inilah komentar Allah tentang baginda. Kemudian kita simak komentar orang-orang terdekatnya, di mana kita, aib-aib kita lebih terlihat oleh orang-orang terdekat. Namun perhatikan komentar orang-orang terdekat baginda. Bunda Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkomentar tentang baginda, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adapun akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'an. Kemudian komentar dari pembantunya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Sungguh aku telah menjadi pelayannya baginda Rasulullah selama 10 tahun. Fa wallahi, demi Allah, Rasulullah tidak pernah membentakku dan tidak pernah berkata kepadaku lantaran pekerjaan yang kulakukan, "Mengapa kau lakukan seperti itu?" Dan jika aku tidak melakukan, beliau tidak mengatakan, "Mengapa engkau tidak melakukan?" Allahu Akbar. Artinya tidak pernah menyalahkan sikap dan perbuatan khadimnya, pelayannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian dari orang-orang yang berada di sekitarnya, yang berada di zamannya, baginda disebut sebagai akhun karim, saudara yang mulia. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang yang menyukainya dari kalangan kawan-kawan, bahkan lawan-lawannya, mereka bersepakat memberikan gelar kepada baginda sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Inilah komentar-komentar yang ada di zaman dulu. Adapun di zaman kini, komentar Michael Hart, seorang penulis buku yang menulis tentang 100 manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Ternyata Michael menuliskan manusia pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan baginda yang begitu dahsyat. Kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, tentu ingin ikut memuliakan baginda. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang ikut memuliakan baginda? Setidaknya ada 3 cara agar kita termasuk orang-orang yang memuliakan baginda. Yang pertama adalah komitmen dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, "Taraktu fikum amraini law tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah
wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apakah itu? Kitab Allah dan sunnahnya. Artinya kita diwasiatkan untuk berpegang teguh pada ajaran Rasulullah yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian yang kedua, cara agar kita termasuk orang yang memuliakan baginda adalah dengan meneladani bagaimana kita hidup sesuai dengan gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Kita cek apakah perjalanan hidup kita sudah sesuai dengan gaya Rasulullah. Apakah kita ketika bekerja sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah kita ketika kita berdagang sudah seperti Rasulullah? Apakah kita yang sedang berpolitik, sudahkah cara berpolitik kita sesuai dengan politiknya Rasulullah? Evaluasi. Hati-hati. Bisa jadi idola kita, teladan kita bukanlah baginda. Malah sebaliknya, orang-orang yang bertentangan dengan baginda. Untuk itu, agar kita termasuk orang yang memuliakan baginda, evaluasi diri kita. Ubah idola kita dan kemudian contohlah idola tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, agar kita termasuk orang yang memuliakan baginda adalah dengan membela dan memperjuangkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah agen-agen pelanjut dari berbagai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita, ketika kita melihat kemungkaran tuntunan Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, maka ubahlah. Falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan kalau tidak bisa pun dengan lisannya, ubahlah dengan keingkaran di hatinya. Wa huwa adhaful iman, dan dia adalah selemah-lemahnya iman. Maka ketika kita melihat kemungkaran jamaah sekalian, yang punya kekuasaan, apakah karungkitnya, apakah kepala bagiannya, atau yang di atasnya, panglimanya, kepala daerahnya, sampai presidennya, ketika melihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuasaanmu. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kemudian tidak mampu untuk merubah dengan kekuasaan kita, maka rubahlah dengan lisan kita. Ubahlah dengan retorika kita. Ubahlah termasuk dengan tulisan-tulisan kita. Kalaupun ternyata kita tidak mampu untuk merubah dengan lisan kita, ubahlah dengan pengingkaran di hati kita. Ketika kita melihat kemungkaran, kita jangan menyetujui kemungkaran tersebut. Di momen Agustusan contohnya, ketika ada orang-orang yang ikut berlomba apakah main bola atau naik panjat pinang, laki-laki memakai pakaian perempuan, di mana Rasulullah sangat melarang perbuatan tersebut, sebagaimana baginda mengatakan, laknat Allah bagi laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Maka kalau kita tidak bisa merubah dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, ingkari dengan hati kita bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian tidak ada pengingkaran sekalipun di hati kita, maka tidak ada lagi iman di hati kita. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita menjadi hamba-hamba pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meneladani dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Rabbana ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Tolong kami agar kami bisa meneladani baginda Rasulullah. Ya Rabbana ya Allah, tanamkan ketakwaan di hati kami ya Allah. Wafatkan kami dalam puncak takwa kami ya Rabbana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.